Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ganti oli. Penulis sudah drain Deltalup Adventure 20W50. Jadi ya sudah penulis rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ganti oli ya. Ini oli Deltalup. Penulis merasa warna olinya ini sudah, waktu dites oli sih kelihatan agak bening, tapi ini sudah gelap ya, sudah hitam. Ini pemakaian 500 km. Dari umur emang serasa nggak awet, kayak Enduro 20W50 pakai 500 km tok habis sih sebenarnya. ...531 ya. Jadi sudah 531. Ini habis, guys, di reset 0 ya. Jadi kelemahan oli ini suara mesin sudah kasar, dan ternyata di drain juga sudah hitam ya. Masih lebih bening ketika penulis drain yang campuran minyak goreng 50% saat 600 km atau 1700 km. Oli berikutnya ini Valvoline Cam 20W50 APSG Jaso MA2. Longer life, nggak ada yang istimewa ya. Penulis inginnya cari yang strong film protection. Ini yang made in Singapura. Made in nya beda, hasilnya beda loh ya. SNI tapi ya, penulis mau pakai oli ini. Kesimpulannya Deltalup ya nggak bagus, tapi penulis bahas lagi besok aja lah ya. Ini mungkin penulis pakai full 1 liter ya, soalnya sebelumnya kalau pakai cara penulis drain itu habisnya 1 liter juga. Penulis sebelumnya pernah pakai Valvoline tapi yang kaleng ya, 20W50 kaleng. Aduh, ngeblak. W50 kaleng itu enak banget, entah yang ini sama atau enggak. Ya wis lah,
gitu aja. Ini nanti penulis teruskan besok ya reviewnya. Awalnya sih penulis ingin agak memperlama, dilamakan, karena penulis ingin tahu apa olinya jadi makin gelap warnanya, apakah jadi makin hijau warnanya, karena kok warnanya merah toh ya ketika penulis tetes kemarin. Ya mungkin apa terlalu pendek, cuma sih ketika di drain warna olinya jadi gelap, merah tapi gelap, nggak ada warna ungunya, hijaunya. Sulit sih ya kelihatan, apa kalau memang olinya warna merah itu jadi sulit kelihatan warnanya Pertamax ya. Penulis ganti karena suaranya kasar. Jadi pas kemarin penulis niat ngisi bensin di BP, lewat jalan yang kiri kanannya itu tembok. Waduh, suara mesin sudah kayak motor-motor yang selama ini penulis kritik. Motor-motor yang suara mesinnya kasar. Padahal sebenarnya pingin ditambah loh ya, karena dari sisi masa pakai juga termasuk sebentar. 525 atau berapa itu ya, sekitar segitulah, 525 km. Ini oli 20W50, jadi ya harusnya awetnya ya kayak 20W50 lain lah. Tapi dari yang coba itu ya cuma sedikit lebih baik daripada enduro racing. Tapi ya oli-oli lain seperti Pastron Techno, Repsol, Mesran Super itu 2 kali lipatnya umurnya. Jadi Mesran Super bisa 1000, Pastron Techno ya sekitar 1000, terus Repsol ya 1200, ya sekitar segitu. Jadi apa ya, jadi ya terlalu pendek lah untuk sebuah oli 20W50. Ya, untung nggak saya sebelah ini suaranya. Olinya sendiri ya penulis nggak tahu masih melindungi atau enggak kalau di RPM tinggi. Penulis acuannya cuma suara kasar aja. Kalau performa sebelumnya pernah penulis pakai
0-100. Terbaiknya 16 detik. Ada waktu 0-100 enggak? Ya penulis sempatkan lah ya. Ini kemarin 0-100 nya 18,5 detik. Lambat karena pas lagi pakai bensin BP ya, BP 92. Sekarang ini penulis nggak pernah full tank ya, kalau ngisi paling 20.000. Udah merah ya wes. Kemarin 18,5 sebelum pakai BP, sebelum pakai bensin BP waktunya 16,9, 17,1, 17,1. Ya sekitar segituan lah ya, itu pakai Pertamax. Sesudah pakai apa namanya, minyak kayu putih, jadi mundur waktunya. Waktu pakai akselerasi pagi hari bisa sampai 16 detik. Tapi mau nyampe kantor tenaga ngedrop nggak enak. Mungkin kayaknya sama ya waktunya ya. Sekitar segitu juga. Maksudnya yang kayak 18,5 mungkin. Jadi kalau dibicara soal kelemahan, keunggulan dulu. Keunggulannya oli Delta Loop Adventure itu adalah ya ada sifat takiness-nya, itu beda sendiri. Jadi sifat takiness itu sepertinya membuat mesin halus banget. Tapi sayangnya bahan olinya mungkin kurang bagus sehingga nggak tahan lama itu. Jadi takiness itu cuma membuat halus di 500 meter pertama. Wah, halus tenan. Nggak ada suara macam-macam wis di mesin itu. Senyap. Tapi 500 meter. Sudah 500 meter langsung kasar. Share stability kira-kira tengah-tengah ya, nggak jelek dan nggak buruk kalau dibanding oli-oli lain ya. Jadi kalau dibanding dengan Shell ya, Shell Ultra ini maksudnya, Shell yang paling mahal ya, kira-kira setara lah. Masalahnya adalah kekentalannya itu, kentalan sama daya licinnya. Entah kalau soal
eh, kemampuan melarutkan ya. Mestinya sih buruk juga, mengingat olinya kurang terlalu licin. Kalau dibanding kayak ya Malup AHM Oil, ya nggak beda jauh lah ya. Ya jelek sama-sama, kasarnya ya kayak enduro racing lah rata-rata. Tapi penurunan kekentalan tiap harinya itu loh yang apa, kurang pas gitu ya. Entah, kayaknya kayak mirip enduro racing juga ya. Lebih baik memang daripada kayak extend. Kalau extend itu ekstrim. Hari pertama ngabot banget, sampai mesin itu nyala aja susah. Idle itu wis kayak itu tuh. Jadi normalnya idle deng 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 gitu. Mau mati gitu, deng 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 deg 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 deg, susah banget nyampe RPM agak tinggi, saking beratnya oli pagi-pagi. Tapi begitu hari kedua, hari ketiga berkurang drastis, hari keempat, kelima berkurang drastis, dan seterusnya. Nah, yang apa? Yang Delta Loop Adventure ini kira-kira kayak begitu ya. Nggak sangat drastis, tapi ya cukup parah juga. Berapa ya? 2 minggu berarti penulis pakai oli Delta Loop Adventure ini. Ya kemudian penulis putuskan ganti itu ya, wis mau gimana lagi lah, masa suara mesin kasar ya. Penulis takut juga nih hasil recovery-nya ya setelah pakai satu jadi hilang, karena kasarnya lumayan ya. Ya wes terus ganti, dan maaf ya, ada yang minta badahel, ada yang minta outnock. Penulis cuma bisa coba valvolin dulu ya. Sebelumnya juga lebih banyak yang minta Delta Loop ya. Penulis yakin Delta Loopnya asli, karena penulis bisa lihat sifat tackiness di situ. Sifat tackiness itu sifat unik dari Delta Loop ya kalau di Indonesia. Rasanya oli Mavic sama juga oli Omega, cuma oli Omega itu jarang yang jual. Lebih banyak yang jual aditifnya ya. Nah,
jarang pakai oli Valvoline gimana. Ini masih impresi pertama ya, agak sulit untuk menilai. Yang jelas tadi penulis sudah geber, dan rasanya setelah digeber itu ya masih enak. Awalnya penulis pikir suara mesin kasar, tapi penulis ya inget-inget barangkali masih ada sisanya delta loop ya awal-awal. Penulis pakai 1 liter semua karena cara drain penulis yang lewat baut samping itu ya, kalau dimiringkan sekali olinya jadi keluar semua ya. Jadi mungkin itu untungnya ya kalau ngedrain lewat samping, keluar semua olinya. Jadi efek yang oli lamanya sedikit. Impresinya awalnya untuk top speed kayaknya nggak begitu menghalangi, soalnya pagi-pagi emang tenaga motor penulis nggak bisa keluar. Jadi tadi top speed 111 ya normal lah ya. Penulis pakai delta loop nggak sempat ya, paling 113 ya, itu juga agak lama. Jadi ya impresi awal dari Valvoline untuk RPM rendah lumayan halus. Impresi untuk RPM tinggi ya masih halus. Suara mesin sekarang masih halus. Kalau soal lega atau enggak, kayaknya sih termasuk lebih lega daripada Delta Loop Adventure. Jadi aditifnya mungkin nggak terlalu banyak ini ya. Tapi penulis sekarang kan lagi pakai olinya bensinnya bensin BP. Jadi nunggu pakai Pertamax dulu baru bisa tahu, bisa yakin apa beneran membersihkan atau enggak. Nanti suara halus ya penulis tambahkan juga lah ya. Yang jelas yang kemarin sudah kasar lah ya. Tarikan RPM rendah, ya pakai bensin BP ya, masih agak keluar. Ya apa ya wis lah gitu aja ya. Jadi Valvoline impresi pertamanya lumayan lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.